Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru semua, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama salah satu tenses bahasa Inggris yang kegunaannya itu adalah digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang sedang kita lakukan di masa sekarang, yaitu tenses present continuous tense. Nanti kita akan kupas tuntas present continuous tense ini mulai dari pengertian, kemudian kegunaan, kemudian rumus-rumusnya, kemudian contoh-contohnya. Simak video ini sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru semua, seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi, bahwa pada kesempatan ini kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang salah satu tenses, yaitu present continuous tense. Nah, kita akan membahas present continuous tense ini secara lengkap, mulai dari pengertian, kemudian fungsi atau kegunaan, kemudian setelah itu kita masuk ke rumus-rumusnya, cara cepat untuk menghafalkannya. Kemudian juga kita akan sertakan contoh-contohnya ya. Nah, baiklah, kita akan mulai sobat-sobat semuanya. Nah, present continuous tense. Nah, ini kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Present continuous tense. Kalau misalkan kita lihat, itu dari kata continuous. Continuous itu apa toh? Itu berasal dari kata dasar yaitu continue. Continue adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan ya, atau sedang dilakukan di masa sekarang dan belum selesai ya. Nah, selanjutnya di sini secara lengkapnya present continuous tense itu adalah tenses yang berfungsi untuk mengungkapkan aktivitas yang sedang dilakukan pada masa sekarang, yaitu ketika sedang berbicara. Nah, misalkan gini, saat ini saya sedang makan ya, saya bawa sendok, kemudian piring penuh nasi. Nah, saya sedang makan, kemudian ada telepon dari teman saya, dia bertanya, "Hello, Mister, what are you doing now?" Nah, maka sekarang pada saat saya mendapatkan pertanyaan itu, dia akan tanya, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Maka saya jawabnya gimana? Yaitu pasti saya bilang, I am eating now. Nah, saya sedang makan sekarang. Nah, itu ya. Jadi saya sedang makan beneran, terus saya bilang I am eating now. Saya sekarang sedang makan. Karena memang beneran saya sedang makan itu ya. Nah, itu adalah sekali lagi saya ulangi, yaitu present continuous tense itu adalah tenses yang berfungsi untuk mengungkapkan aksi yang sedang dilakukan pada masa sekarang, yaitu ketika kita sedang berbicara, dan sesuatu di masa depan yang mana nanti kita akan bahas di belakang, yaitu sesuatu kegiatan yang masih dalam tahap rencana ya. Kemudian kalimat present continuous tense itu dibentuk oleh auxiliary verb ya, atau kata kerja bantu, yaitu dalam bentuk to be. Nah, to be yang dipakai sini itu ada 3 ya untuk present continuous tense, yaitu yang pertama ada is, kemudian am, dan are. Nah, kemudian penggunaannya nanti akan secara spesifik kita bahas di belakangnya. Kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk ing atau present participle, yaitu kata kerja bentuk pertama ditambah dengan ing. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa present continuous tense itu adalah suatu tenses yang rumusnya itu ada to be, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk ing ya di sini ya. Oke, dan selanjutnya sobat semua, nah di sini untuk kegunaannya ya, kegunaan present continuous tense atau fungsinya itu untuk apa? Yang pertama, untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang dan masih terjadi ketika kita sedang berbicara. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, saya sedang makan itu ya, teman saya bilang, tanya itu ya, what are you doing? Saya jawabnya adalah I am eating, saya sedang makan gitu ya, karena itu pekerjaan atau proses makan saya itu belum selesai, jadi saya bilangnya I am eating, jadi menggunakan present continuous tense ini ya. Kemudian yang kedua, nah ini adalah untuk menyatakan sesuatu yang kita anggap hanya sementara. Nah, sesuatu yang kita anggap hanya sementara dan ini nanti akan segera berakhir ya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah
untuk menyatakan sesuatu yang berubah, bertumbuh, dan berkembang. Kemudian yang keempat, nah ini adalah untuk menyatakan rencana di masa depan. Nah ini adalah nanti akan mempunyai kemiripan fungsi dengan future tense ya. Ini adalah masih dalam tahap rencana yang akan dilakukan di masa mendatang. Dan nanti kita akan bahas di belakang. Oke, selanjutnya sobat-sobat semua, kita masuk ke rumus ya. Nah salah satu kunci untuk bisa memahami tenses dalam bahasa Inggris itu adalah setidaknya harus hafal rumusnya. Jadi dengan kita hafal rumus, maka kita akan membuat kalimat apapun. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan apapun dalam conversation bahasa Inggris, maka itu bukanlah suatu hal yang sulit untuk kita. Nah, di sini untuk rumus present continuous tense. Nah, ini adalah untuk yang kalimat positif itu adalah kalimat berita ya. Ini adalah subjek ditambah to be ditambah kata kerja bentuk ing. Nah, subjek itu terdiri dari I, you, we, they, he, she, it, dan nama orang. Kemudian tambah to be. To be-nya itu ada 3, yaitu is, mr. Nah, to be ini nanti menyesuaikan dengan subjeknya ya. Kalau misalkan subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya you, berarti to be-nya are. Dan seterusnya. Nah, itu adalah mengikuti. To be mengikuti pada subjeknya. Kemudian ingat kata kerjanya adalah dalam bentuk ing ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalimat negatifnya gimana? Kalimat yang menyangkal yang artinya nanti tidak. Nah, seperti yang sobat lihat pada layar ini. Untuk kalimat negatif adalah subjek ditambah to be tambah not tambah kata kerja bentuk ing. Nah, jadi di sini ini hampir sama dengan kalimat positif. Cuman apa? Cuman kita sisipi not saja. Not itu artinya apa? Yaitu tidak gitu ya. Di antara to be dan kata kerja bentuk ing-nya. Kemudian untuk kalimatannya ini adalah kita tinggal taruh to be itu ditaruh di depan ya. To be ditambah subjek tambah kata kerja bentuk ing. Nah, kemudian tambah dengan objek atau pelengkap lainnya ya. Selanjutnya untuk jawabannya, kalau misalkan ya gitu ya, yes. Ini adalah yes subjek tambah to be. Kemudian untuk no-nya adalah no subjek ditambah to be ditambah not. Dan berikutnya sobat semua, ini adalah terkait dengan penggunaan to be dalam present continuous tense ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, to be dalam present continuous tense itu ada 3, yaitu is, am, dan are. Yang pertama ini adalah is, itu yang pakai siapa, yaitu seperti di sini ini adalah he, she, it. Nah, jadi is itu yang pakai he, she, it, orang ketiga tunggal pokoknya. Atau mungkin bisa juga nama orang satu, misalkan Doni, Syahrini, Dona, Nina. Pokoknya nama orang satu itu memakai is ya. Dan kemudian untuk to be yang kedua yaitu am. Am itu yang pakai hanya boleh dipakai oleh I saja atau artinya saya, orang pertama tunggal ya. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah untuk to be are. Nah, are itu yang memakai adalah you, we, dan they. Nah, dan nama orang lebih dari satu ya. You, we, they. Dan nama orang lebih dari satu ya. Misalkan Donna and Dino, I and you, kemudian we dan seterusnya gitu ya. Dan selanjutnya tentang berkaitan dengan bentuk to be ini ya. Nah, ini adalah bentuk to be ini yang pertama untuk to be tunggal. Ini terdapat seperti ini, yaitu untuk I am ini adalah sama dengan orang pertama. Nah, I am itu sama dengan orang pertama. Orang pertama apa? Orang pertama tunggal. Saya itu kan orang pertama. Nah, yang dimaksud dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu apa? Orang pertama itu adalah orang yang mengajak berbicara. Orang kedua itu orang yang diajak berbicara. Orang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk yang tunggal itu terdiri dari I, you, dan he, she, it. Nah, itu adalah orang tunggal. I itu orang pertama, you orang kedua, kemudian he orang ketiga. Nah, orang pertama itu adalah orang yang berbicara, orang kedua diajak bicara, orang yang ketiga itu adalah orang yang dibicarakan. Kemudian dalam bentuk jamaknya nih ya, dalam bentuk jamaknya itu adalah ada we, kemudian ada you. Nah, bedanya you yang tunggal dan jamak apa teman ya? Kalau you pada tunggal itu artinya kamu. Kalau we, kalau you yang artinya jamak itu adalah kalian. Kan beda antara kamu dan kalian gitu ya. Kamu itu berarti kamu satu orang. Nah, kalau kalian itu adalah lebih dari satu orang. Misalkan gini, saya punya
siswa satu misalkan ya, namanya Dona. Dona, kamu mau kemana? Nah berarti kan saya cuma nunjuk Dona ya. Dona, kamu mau kemana? Dona kan satu. Beda lagi kalau jamak, misalkan Dona dan Doni misalkan ya. Nah ada Dona dan Doni. Dona dan Doni, kalian mau kemana? Nah itu ya, bedanya adalah kamu dan kalian antara tunggal dan jamak ini. Kalau they itu adalah orang ketiga apa? Orang ketiga jamak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kata kerja ya sobat ya. Kata kerja. Nah, di sini bentuk kata kerja ing itu adalah berasal dari kata kerja bentuk pertama ditambah dengan ing. Nah, contohnya apa? Go menjadi tambah ing jadi going. Go artinya adalah pergi, ditambah ing jadinya going artinya apa? Sedang pergi. Misalkan I am going to the supermarket. Nah, saya sedang pergi ke supermarket. Kemudian ada work itu kerja, tambah ing dari working. I am working in the kitchen. Saya sedang bekerja di dapur ya, misalkan benah-benah atau apa gitu ya. Kemudian watch itu menonton, ditambah ing artinya apa? Watching. Nah, misalkan I am watching the television now. Saya sekarang sedang nonton televisi. Nah, pada saat saya ngomong I am watching the television now, itu berarti memang saya tuh sedang berada di depan TV nyala, saya nonton acara TV gitu ya. Nah, I am watching the television now. Tuh, kemudian ada sleep. Nah, sleep tambah ing jadinya sleeping. Artinya apa? Sedang tidur ya. Nah, itu. Dan selanjutnya sobat semua terkait dengan keterangan waktu ya, atau adverb of time yang digunakan pada present continuous tense ini. Nah, ini adalah keterangan waktu atau adverb of time yang sering digunakan dalam present continuous tense. Itu adalah biasanya now. Now itu jelas ya, artinya apa? Sekarang. Nah, now adalah sekarang. Kemudian right now. Right now itu juga sekarang. At the moment, pada saat itu. Nah, kemudian ada just, kemudian still. Nah, masih sedang dilakukan gitu ya. Dan juga bisa tomorrow, besok, yaitu digunakan khusus untuk menunjukkan suatu perencanaan. Ini adalah sedangkan nanti menggunakan to be, going to ya. Nanti fungsinya itu adalah mirip dengan will atau shall ya, future. Dan berikutnya sekarang kita masuk pada contohnya ya sobat ya. Contoh kalimat present continuous tense. Nah, seperti yang sobat lihat pada layar di sebelah saya ini, contoh positifnya adalah Siska is watching TV now. Siska sedang menonton televisi sekarang. Nah, ini adalah Siska itu sebagai subjek, kemudian tambah is setelah to be, is itu to be dari Siska. Siska akan sama dengan she. She to be-nya is, kemudian ditambah dengan disamakan Siska itu kita ibaratkan adalah seorang anak perempuan, jadi dia she ya. Kalau she pakai is, jadi Siska juga pakai is itu ya. Nah, Siska is watching TV now. Siska sedang nonton TV sekarang. Negatifnya hampir sama, cuma disisipin not saja, nanti artinya tidak ya, sedang merubah arti gitu. Nah, di sini Siska is not watching TV. Siska tidak sedang menonton televisi. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk yang kalimat tanya, kita gunakan tanya. Apakah Siska sedang menonton TV? Nah, is Siska watching TV now? Apakah Siska sekarang sedang menonton TV? Untuk yes-nya gimana? Yaitu untuk kalau jawabannya ya, yes she is. No, kalau no she is not. Nah, itu. Nah, selanjutnya sobat semua, kita masuk pada contoh lain ya. Nah, misalkan yang pertama ini ya. I am writing a book now. I am writing a book now. Saya sedang menulis sebuah buku sekarang. Nah, jadi pada saat saya bilang I am writing a book now, itulah saya memang dalam keadaan sedang nulis itu ya. Kemudian we are eating noodles at the moment. Kami ini sedang makan mie saat ini ya. Kemudian she is still waiting for her son. She is still waiting for her son. Nah, dia perempuan ini masih sedang menanti anak laki-lakinya. Nah, tomorrow they are going to go to Jakarta. Nah, besok mereka akan pergi ke Jakarta. Inilah tadi yang saya maksud dengan penggunaan present continuous tense. Ini juga bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa akan datang ya. Tomorrow they are going to Jakarta. Besok mereka akan pergi ke Jakarta. Selanjutnya di sini ada contoh lain, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang sedang dan masih
terjadi ketika kita mengatakannya. Contohnya seperti tadi ya, I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian don't make any sound. Jangan buat gaduh. The students are having an exam. Nah, para siswa ini sedang menghadapi ujian, jadi jangan ramai ya. Nah, are having an exam, yaitu sedang ujian. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan sesuatu yang kita anggap hanya sementara. Nah, tidak lama ya, kegiatan yang tidak lama. Misalkan, we are staying in a nearby hotel. Nah, kami sedang tinggal di hotel terdekat ya. Kemudian, I am working on my undergraduate thesis ya. Kemudian untuk menyatakan sesuatu yang berubah, bertumbuh dan berkembang. Ini fenomena ya. Nah, misalkan di sini, since taking the comprehensive class, your Japanese is improving. Nah, semenjak mengambil kelas pendalaman ya. Nah, bahasa Jepang kamu itu meningkat. Nah, itu. Kemudian, our company is growing to the level that we didn't thought we couldn't reach. Nah, kemudian untuk menyatakan rencana masa depan atau yang masih dalam tahap rencana akan dilakukan di masa akan datang. Nah, ini adalah untuk contohnya, misalkan Paijo and I are going on a date next Saturday. Paijo dan saya akan date itu next Saturday. Nah, itu sahabat. Kemudian I am doing a voluntary works tomorrow. Saya akan menjalani suatu misi kemanusiaan besok ya. Nah, jadi masih dalam tahap rencana, itu juga bisa kita sampaikan dengan menggunakan present continuous ini. Baiklah sobat-sobat semua, saya ucapkan terima kasih kalian telah bergabung dan menyempatkan diri untuk mampir di channel Calon Guru ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan bagi kalian yang ingin berlangganan video-video saya yang selanjutnya jangan sampai ketinggalan, maka silahkan langsung saja sobat klik subscribe yang ada di bawah ini supaya nanti ada kelanjutan video saya berikutnya, nanti sobat akan mendapatkan pemberitahuan ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.